Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rian Fardeni. Saya dari kelas MIF A angkatan 2023. Di sini NIM saya 18. Dan saya Sapri Beriana dengan NIM 26. Dan saya Apriya Rizkita dengan NIM 4. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu motivation tokoh-tokoh dalam negeri maupun luar negeri. Tokoh dalam negeri Indonesia, Dr. Karyadi adalah seorang tokoh penting dalam dunia kedokteran Indonesia yang secara khusus dikenal karena karyanya di bidang gastroenterologi. Beliau telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pendidikan, penelitian, dan praktek kedokteran. Biografi pada Dr. Karyadi, lahir tanggal 15 September 1905 di Malang, Jawa Timur. Dr. Karyadi dikenal atas prestasi akademik dan medisnya, terutama di bidang penyakit pencernaan dan penelitian klinis. Beliau telah menjabat sebagai profesor dan tokoh kunci di berbagai institusi medis di Indonesia. Karyanya telah mempengaruhi praktik medis dan pengembangan gastroenterologi sebagai spesialis di negara ini. Dr. Karyadi juga dikenal atas kontribusinya dalam pendidikan kesehatan dan upayanya untuk meningkatkan sistem perawatan kesehatan di Indonesia. Karyadi sering berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat dan memajukan pengetahuan medis, terutama yang berkaitan dengan kesehatan pencernaan. Kebiasaan Karyadi, seperti halnya para profesional medis lainnya, memiliki rutinitas yang disiplin, termasuk praktik klinis sehari-hari, penelitian, dan keterlibatan dalam pendidikan kedokteran. Individu yang sering di bidang akademis dan kesehatan sering menunjukkan kebiasaan seperti konsistensi dalam penelitian dan perawatan pasien, komitmen untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan medis, penekanan pada pengajaran dan pendampingan calon dokter dan tenaga kesehatan profesional. Dan yang terakhir, fokus pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui penjangkauan dan pendidikan. Kutipannya ada dua. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan kasih sayang berjalan beriringan dalam praktek kedokteran. Dan yang kedua, meningkatkan kesehatan dimulai dengan pendidikan dan akses ke perawatan yang tepat. Penghargaannya ada 5. Yang pertama, penghargaan untuk keunggulan penelitian di bidang medis. Yang kedua, pengakuan dari badan-badan internasional atas kontribusinya dalam memajukan ilmu gastroenterologi. Dan yang ketiga, pengakuan dari institusi medis dan universitas di Indonesia. Dan yang keempat, Karyadi telah membuatnya dihormati oleh rekan-rekan sejawatnya di Indonesia dan di dunia internasional, serta berbagai penghargaan dari komunitas medis. Dan yang kelima terakhir, membimbing dan melatih generasi baru dokter yang meneruskan warisan beliau di bidang kedokteran. Tokoh luar negeri, Kaisar Hirohito yang dikenal dengan nama poshumusnya Kaisar Showa adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Jepang. Dia memerintah Jepang selama periode yang sangat penting dalam sejarah negara tersebut, dari tahun 1926 hingga 1989, dan menjadi saksi dari perubahan besar dalam politik, ekonomi, serta hubungan internasional negara tersebut. Biografi. Nama lengkap Hirohito, lahir 29 April 1901 di Istana Ayoma, Tokyo, Jepang. Meninggal 7 Januari 1989 di Istana Kaizeran, Tokyo, Jepang. Hirohito merupakan anak pertama dari Kaisar Yoshihito dan Permaisuri Taimei, dan kakak dari Pangeran Yoshihito Chihibu, Pangeran Nobuhito Takamasu, serta Pangeran Takahito Mikasa. Sebelum naik tahta, ia dikenal sebagai Pangeran Meiji. Masa kejayaannya sebagai kaisar dikenal sebagai era Showa yang berarti damai, cerah budi. Namun ironisnya justru pada saat itu Jepang terlibat perang
melawan RRT dan akhirnya dalam Perang Dunia II di Indonesia ketika masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Hirohito dikenal sebagai Tenno Heika yang berarti yang mulia kaisar. Hirohito menganyam pendidikan awal di Gakushihun Fair School dari April 1908 hingga April 1914. Kemudian mendapatkan pendidikan khusus untuk putra mahkota di Istana Asaka dari tahun 1914 sampai Februari 1921. Kebijaksanaan, kedisiplinan, dan ketaatan pada protokol. Sebagai kaisar, Hirohito sangat taat pada protokol dan tradisi istana. Kehidupan sangat terstruktur dan mengikuti ritme yang ketat sesuai dengan adat istana Jepang. Kecintaan pada ilmu pengetahuan dan alam. Kaisar Hirohito memiliki minat besar dalam bidang biologi kelautan dan sangat terlibat dalam penelitian ilmiah, terutama dalam bidang oseanografi. Dia mempelajari biologi laut secara mendalam dan sering menghabiskan waktu di laboratorium serta memimpin ke berbagai ekspedisi ilmiah. Kebiasaan dalam komunikasi. Hirohito dikenal sebagai orang yang jarang berbicara di depan publik. Meskipun demikian, ia berusaha untuk selalu mendengarkan kebutuhan rakyat dan menjaga citra positif negara di luar Jepang. Kehidupan pribadi yang tertutup. Kaisar Hirohito menjalani kehidupan pribadi yang sangat tertutup dan jarang sekali muncul di hadapan media. Hal ini memberikan kesan bahwa ia lebih fokus pada simbolnya dan bukan pada urusan politik atau publik. Kutipannya ada 3 poin, yaitu saya akan tetap menjalankan tugas saya untuk melayani negara serta penuh tanggung jawab. Yang kedua, perang membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Kita harus merenungkan dan belajar dari tragedi tersebut. Yang ketiga, saya percaya bahwa perdamaian adalah jalan yang harus diikuti oleh negara ini. Penghargaan ada 3 poin, yaitu penghargaan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kaisar Hirohito dikenal dengan minatnya dalam biologi kelautan dan menghabiskan banyak waktu untuk studi dan penelitian ilmiah. Ia diberi berbagai penghargaan ilmiah sebagai berbagai universitas dan lembaga ilmiah internasional. Yang kedua, penghargaan atas dedikasi kepada perdamaian serta Perang Dunia II. Hirohito berperan dalam memperbaiki hubungan Jepang dan negara-negara sekutu dan memainkan peran penting dalam proses rekonstruksi Jepang sebagai negara damai. Yang ketiga, penghargaan dari pemerintah Jepang. Sebagai simbol negara, Hirohito dihormati oleh rakyat Jepang dan menerima penghargaan berbagai macam pada berbagai kesempatan, termasuk penghargaan kehormatan di berbagai upacara negara. Kemampuan leader coaching. Di sini kami mengambil tokoh yaitu Satya Nadella. Satya Nadella adalah CEO Microsoft sejak 4 Februari 2014. Dia merupakan sosok visioner yang membawa Microsoft ke arah transformasi besar, mengalihkan fokus perusahaan dari perangkat lunak tradisional ke layanan berbasis cloud, kecerdasan buatan, dan teknologi inovatif lainnya. Berasal dari Hyderabad, India, Nadella memulai karirnya di Microsoft pada tahun 1992 dan dikenal atas kontribusinya dalam pengembangan Microsoft Azure, layanan cloud yang kini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Biografi dari Satya Nadella. Nama lengkapnya adalah Satya Narayana Nadella, tanggal lahir 19 Agustus 1967, tempat lahir Hyderabad, India, jabatan CEO Microsoft sejak tahun 2014, kebangsaan India Amerika. Pendidikannya sarjana teknik elektro, Manipal Institute of Technology, India 1988, Master Ilmu Komputer, University of Wisconsin, Milwaukee,
AS 1990, MBA University of Chicago Booth School of Business 1997. Setelah menyelesaikan pendidikannya di AS, Nadila memulai karirnya di Sun Microsystem, sebuah perusahaan teknologi yang terkenal di bidang server dan perangkat lunak. Pada tahun 1992, ia bergabung dengan Microsoft dan memulai meniti karirnya di berbagai divisi. Kebiasaan dari Satya Nadella. Satya Nadella dikenal memiliki kebiasaan yang mencerminkan kepemimpinan yang empatik, visioner, dan terus belajar. Kebiasaannya yang berkontribusi pada kesuksesannya yaitu membaca buku untuk pengembangan diri. Nadella adalah pembaca setia dan sering membaca buku-buku yang memperkaya wawasan dan pemikiran strategisnya. Fokus pada growth mindset. Nadella selalu menekankan pentingnya memiliki growth mindset, keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran. Kebiasaan ini ia terapkan dalam kehidupan serta dalam budaya kerja Microsoft. Ia sering mendorong timnya untuk belajar dari kesalahan dan terus berinovasi. Yang ketiga, ada empati sebagai kunci kepemimpinan. Pengalamannya merawat anak berkebutuhan khusus telah membentuk empati yang mendalam yang ia gunakan untuk memimpin tim dan membuat keputusan berbasis inklusi. Kutipan yang diciptakan oleh Satya Nadella adalah yang pertama ada, "We are moving from a world where computing power was scarce to a place where it now is almost limitless and where the true scarce commodity is increasingly human attention," yaitu kita bergerak dari dunia di mana daya komputasi langka menuju tempat di mana sekarang hampir tidak terbatas dan di mana komoditas yang semakin langka adalah perhatian manusia. Yang kedua ada, "Success can cause people to unlearn the habit that made them successful in the first place. Empathy grounds used to understand other perspective," yaitu kesuksesan dapat membuat orang melupakan kebiasaan yang awalnya membuat mereka sukses. Empati menghubungkan kita untuk memahami perspektif orang lain. Yang ketiga ada, "Don't be a know it all, be a learn it all," yaitu jangan menjadi orang yang merasa tahu segalanya, jadilah orang yang selalu ingin belajar segalanya. Penghargaan Satya Nadella. 1. Pengakuan kepemimpinan. Ada 2, yaitu Fortuna's Business Person of the Year 2019. Nadella diakui atas kepemimpinannya yang berhasil mentransformasi Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi paling inovatif dan bernilai di dunia. 2. Glassdoor Top CEOs. Dinilai tinggi oleh karyawan Microsoft karena gaya kepemimpinannya yang inklusif, empatik, dan visioner. 2. Penghargaan industri teknologi. Time 100 Most Influential People 2018 masuk dalam daftar Time sebagai salah satu individu paling berpengaruh di dunia berkat dampaknya dalam transformasi teknologi. Baron World Best CEOs 2021 dinobatkan sebagai salah satu CEO terbaik di dunia karena berhasil membawa Microsoft ke tingkat baru dalam bisnis cloud dan AI. 3. Penghargaan transformasi digital, yaitu CNBCS Innovator of the Decade. Nadella diakui atas kontribusinya dalam mentransformasi Microsoft menjadi pemimpin global di bidang cloud computing dan layanan digital. Financial Times Person of the Year 2019 diberikan atas pencapaiannya yang membawa Microsoft kembali menjadi salah satu perusahaan teknologi paling inovatif. 4. Penghormatan akademis dan sosial. Honorary Doctors. Nadella telah menerima gelar doktor kehormatan dari beberapa universitas dan kontribusinya di bidang teknologi dan kepemimpinan global. Founder Award dari The American Indian Foundation,
AIF sebagai pengakuan atas dedikasinya memajukan komunitas India, Amerika, dan kontribusinya pada inovasi teknologi. 5 penghargaan dalam bisnis. Harvard Business Review Best Performing CEOs in the World, diakui sebagai salah satu CEO dengan kinerja terbaik secara global. 6 prestasinya Microsoft di era kepemimpinannya. Di bawah Nadella, Microsoft menjadi perusahaan bernilai lebih dari 2 triliun US dollar, menjadikannya salah satu perusahaan teknologi paling sukses di dunia.